yang sehat, bisa menjaga kesehatannya. Amin ya rabbal alamin. Di hari ini kita seperti biasa akan melakukan edukasi mingguan yang kita bekerja sama dengan instalasi-instalasi yang lain. Untuk minggu ini kita bekerja sama dengan instalasi rehabilitasi medik dan diwakilkan oleh Pak Supriwo. Di sini Ibu Titik, Bapak Sutiono, Ibu Sundari, Bapak Sutiono, Ibu Titik, Ibu Mariatun. Mudah-mudahan informasi edukasi yang akan diberikan pada Pak Supriwo dapat bermanfaat dengan baik. Sembari kita menunggu antrian, mohon bisa mendengarkan. Ibu Mariatun. Untuk Pak Supriwo, mohon di. Terima kasih tim BKRS Rumah Sakit Jenderal Mayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini saya mendapatkan dari rumah sakit untuk menyampaikan edukasi mingguan. Nah, kali ini saya sebelumnya saya kenal dulu. Nama saya Supriwo, fisioterapi Supriwo. Saya bekerja di instalasi rehabilitasi medis Rumah Sakit Jenderal Mayani itu sejak tahun 97. Jadi saya sudah hampir 25 tahun lebih saya di Rumah Sakit Mayani. Bapak Ibu sekalian saya hormati, alhamdulillah, puji syukur, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul meskipun alhamdulillah ada yang sehat dan masih ada yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan sakit. Mudah-mudahan dengan bismillahirrahmanirrahim kita yang sehat akan semakin sehat, dapat melakukan aktivitasnya sebagaimana biasa. Untuk yang sakit, mudah-mudahan Allah akan mengangkat penyakitnya dari tubuh Bapak Ibu yang sedang dicoba sakit. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini saya akan mengangkat masalah lansia atau geriatri. Kita di Rumah Sakit Ahmad Yani ini sebenarnya ada pelayanan geriatri. Nah, geriatri atau lansia. Jadi kalau di sini kita akan coba bahas tidak semua dari bahwa geriatri itu ada namanya sindroma atau ada gejala kumpulan dari beberapa penyakit yang itu menjadi satu. Nah, kita sebelumnya kita akan coba lihat dulu. Nanti akan kita bahas adalah tentang perubahan pada otot dan tulang. Ini yang sebenarnya sering sekali dialami oleh para lansia, juga kepada calon para lansia. Nah, kalau kita mengetahui apa itu lansia, kita seawal mungkin itu bisa menghambat perubahan yang akan terjadi pada diri kita, sehingga pada saat kita jadi lansia kita tidak akan mengalami sindroma itu. Nah, biasanya kita ini gimana? Jadi biasanya kita ini cenderung untuk melakukan pengobatan, tidak pernah melakukan pencegahan. Padahal pencegahannya lebih gampang sebenarnya kalau kita tahu lebih awal. Nah, hari ini kita akan mencoba mengingatkan saya sendiri terutama juga untuk Bapak dan Ibu para pengunjung Rumah Sakit Jenderal Mayani itu, mudah-mudahan dengan kita berusaha ini itu dengan ikhtiar untuk mengobati yang sakit, juga kita berikhtiar untuk mencegah penyakit yang akan terjadi pada diri kita. Itu adalah ilmu, salah satu ibadah yang kita lakukan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita lihat
Nah kalau kita lihat gambar di sini ini adalah ini dosen saya dari Australia, Mr. George. Dia umurnya sudah 82 tahun. Kalau saya ikut pendidikan waktu itu kalau saya dulu juga sispek lah. Sekarang one-pack. Jadi perutnya ini. Jadi dulu sebenarnya saya kepingin sekali menjadi badan seperti itu karena dulu saya pernah bekerja di Bengawan Sport Center Solo, Bengawan Sport. Saya mencoba melatih para atlet binaraga sebenarnya. Waktu itu kan gaji saya seperti itu, tapi ternyata tidak berhasil. Ini gambaran Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat inilah proses penuaan. Mungkin Ibu ada yang bisa menaksir kira-kira umurnya berapa? Umurnya 80-an. Padahal sebenarnya ini iseng teman itu yang dia pada saat jalan kaki melihat seorang wanita yang duduk di tangga rumah. Nah, ini sebenarnya umurnya baru 46 tahun. 46 tahun. Kenapa? Karena kebiasaan buruk yang dilakukan. Kebiasaan buruknya apa? Dia suka merokok, sehari bisa 4 bungkus merokoknya. Dia suka makan makanan jangkut ini makanan yang siap saji. Nah sekarang kan lagi umum ya, terutama yang muda-muda ini kalau udah nongkrong di kafe, kepinginnya makannya yang jangkut, yang siap saji. Ini juga sebenarnya kurang bagus. Boleh dimakan, saya nggak akan melarang, karena nanti saya akan di spam sama kafe-kafe bahwa saya melarang nggak. Kita di sini mengajari bahwa pola hidup yang sehat itu akan membuat tubuh kita akan semakin bagus. Tapi kalau, nah ini adalah salah satu, dia rokoknya juga bukan biasa merokok yang dirokok itu. Rokoknya 4 bungkus 1 hari. Dan suka minuman keras, beralkohol. Pertemuan Albi Faisal Albi. Sebaiknya kita itu, nah kalau sudah tua itu kegiatan yang bagus adalah berolahraga. Olahraga itu adalah salah satu cara untuk menghambat proses penuaan. Nah, kalau nanti tua, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita harus top sebenarnya. Top ada 2 top di sini. TOPP. Top yang pertama adalah tua, optimis, prima dan produktif. Nah ini yang kita harapkan sebenarnya kalau kita mau jadi top itu yang atas. Jangan sudah tua, kita topnya yang bawah. Tua, ongkong, pikun, dan peok. Nah ini sebenarnya ini bisa kita latih Bapak Ibu sekalian dengan kita mengetahui masalahnya. Nah, tanda-tanda dari penuaan itu pertama biasanya 5B. Yang B yang pertama itu bingung, jadi suka bingung kadang-kadang. Kemudian yang kedua, nah kalau udah mulai budak, bingung budak. Kemudian gaul. Nah ini kalau udah mulai bingung, pola bingung, budak, gaul. Nah ini jangan merasa bahwa saya masih bagus, itu udah mulai tanda-tanda penuaan Bapak Ibu sekalian. Nah setelah buyuten, pegang udah bergetar, ya. Kalau pegang minuman, pegang gelas, kalau pecah, jatuh. Nah yang terakhir itu biasanya. Nah, kerjanya ke kamar mandi, baru dulu sebentar ke kamar mandi, dulu sebentar ke kamar mandi. Makanya untuk orang tua sebaiknya di kamar mandi itu ada listrik, sehingga kamar mandi dan kamar tidurnya tidak terlalu jauh. Nah, yang keenam, nabinya itu 12.
bablas itu ya semuanya bisa juga karena biasanya bolak-balik hanya tensinya tinggi atau plus kena stroke atau plus bablas, tanda-tanda penuaan. Nauzubillahi dari Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan ini tidak menimpa diri kita. Bapak Sujarwo Koridalam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam apa terakhir ini, ternyata penurunan angka kesakitan, angka kematian itu sudah mulai terjadi penurunan, tapi peningkatan angka harapan hidup itu sudah mulai dramatis, bukan drastis, dramatis, mulai meningkat sehingga usia harapan hidup kita itu semakin tinggi. Kalau kita lihat dari Badan Statistik ya, usia harapan hidup di Indonesia itu pada tahun 67 itu 45,73 tahun. Kemudian di tahun 2000 itu sekitar 67 tahun, itu usia harapan hidup kita. Nah, perkiraan di tahun 2020 sampai dengan 2032 itu usia harapan hidup kita itu 72 tahun. Nah, mungkin kayak saya mungkin bisa sampai sekarang saya sudah 56 menjelang 57 tahun. Kalau tahun 67 kita terlalu muda terus, dia nggak ada tuanya. Ya muda, tapi tidak sampai tua kita sudah Waalaikumsalam. Kita sudah meninggal. Itu tahu gitu. Ah, kenapa? Usia harapan hidup semakin bagus. Struktur ya penduduk yang semua itu merupakan salah satu dari indikator keberhasilan dari satu negara. Semakin usia harapan hidup di suatu negara itu tinggi, maka tingkat keberhasilan dari negara itu juga akan kondisi ekonominya semakin bagus. Jadi populasi lansia itu sekitar 7%. Kemudian di Indonesia itulah mencapai 8,42%. Nah ini yang perlu kita lihat bahwa sekarang di masyarakat kita ini penduduk lansia itu semakin banyak. Nah ini biasanya yang muda-muda ini jangan sampai kita menelantarkan orang tua. Kadang-kadang kalau orang tuanya sudah mulai rewel, nah si anak pura-pura budak kalau dipanggil. Nah, ini jangan sampai ya, karena ini yang muda-muda harus mulai menyadari bahwa usia harapan hidup di Indonesia itu sudah mencapai ke 70. Nah, kita di Lampung itu urutan ke urutan tertinggi. Yang lansianya tinggi itu adalah banyak adalah DIY, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara, Jawa Barat. Kita urutan yang ke-10 di Lampung mencapai 7,78%, Bapak Ibu sekalian. Dan NTT nomor 11. Nah ini perbandingan antara lansia dan bayi, anak-anak. Di tahun 2020 mencapai 11,4%. Ini hanya gambaran. Nah, yang dimaksud lansia itu sebenarnya di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 98 bab 1 pasal 1 ayat 2 itu usia lansia itu adalah 60 tahun. Jadi kayak saya belum masuk lansia, Bapak Ibu sekalian, mungkin alhamdulillah mungkin 3 tahun lagi kalau diberikan umur yang panjang kita mencapai. Tapi menurut William itu di Amerika bahwa lansia itu 65 tahun. Beda. Lansia bagi 3 ya. Lansia 65 sampai 74. Nah, ini yang paling tua itu adalah 85 tahun. Di negara Jepang itu banyak ya manusia di atas 100 tahun.
Nah, umur maksimal yang dicapai oleh spesies tertentu. Nah, kita sebenarnya mengharapkan bahwa kita itu hidup di lifespan gitu ya. Jadi karena apa? Karena manusia itu sebenarnya diberikan kelebihan pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunda atau mampu menunda munculnya penyakit pada lansia. Nah, itu yang selebaran atau pamflet yang ibu baca itu adalah gambaran secara umum bahwa itu ada yang dimaksud dengan lansia itu apa. Itu bisa bapak untuk menjadikan bahan bacaan meskipun hanya singkat. Nah, di sini salah satu solusinya, Mbak. Salah satu kebiasaan sehat yang sekarang ini mendapatkan perhatian karena efek-efek positifnya itu adalah untuk mencegah proses penuaan, Bapak Ibu sekalian. Itu menurut Newman tahun 1986 bahwa olahraga itu adalah salah satu. Jadi kita jangan pernah berhenti bergerak. Meskipun tidak bisa seperti Bapak, maaf Bapak yang dipikir dulu tidak bisa bergerak dengan jalan atau dengan apa, Bapak bisa melakukan olahraga di tempat duduk. Jadi senam lansia itu tidak harus berdiri, tidak harus lari-lari. Bapak bisa ikut bersosialisasi ke kelompok lansia itu dengan membawa kursi roda atau kursi senam. Mereka yang kuat itu dengan berdiri, kita dengan duduk. Itu boleh. Jangan pernah berhenti bergerak, tapi jangan bergerak terus, itu namanya tremor. Nah, jadi bergerak dalam 1 minggu itu bagusnya setiap hari kita ada olahraga minimal 35 menit. Kalau tidak bisa setiap hari, minimal 3 hari sekali. Kalau cuma seminggu sekali bagaimana? Ya secara umum memang tidak masalah, tapi untuk pemeliharaan itu percuma. Kalau hanya gerak terus, nah ini alasan klasik ibu-ibu ini atau nenek-nenek ini, bahwa setiap hari mereka sudah bergerak dari kamar ke kamar mandi, ke dapur, nyapu halaman. Itu adalah aktivitas fungsional, Bapak Ibu sekalian. Bahwa aktivitas fungsional itu yang menyebabkan terjadinya akumulasi atau penumpukan dari ampas metabolisme. Nah, ampas metabolisme ini adalah mediator nyeri yang membuat kita jadi pegel, sakit, kaku-kaku. Nah, ini harusnya kita lawan. Oke, nanti kita lanjutkan. Itu yang harus kita buang sebenarnya. Caranya mudah sebenarnya dengan melakukan olahraga ringan dan diakhiri dengan peregangan otot. Alhamdulillah ibu saya sudah hampir 80 tahun. Dia melakukan kegiatan itu setiap hari dari mulai tahun 98 sampai sekarang. Itu masih sehat. Karena disiplin itu tadi. Nah, jadi penuaan itu merupakan suatu isyarat agar manusia itu bersiap diri. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk meneruskan perjalanan. Perjalanannya kemana? Perjalanan yang tanpa kendaraan atau kendaraannya adalah manusia yang disebut dengan mati. Nah, kita berintrospeksi, tapi kita tidak tahu kapan mati. Tapi tujuan akhir kita adalah mati. Tujuan hidup itu akhirnya adalah mati. Tapi kapan matinya ya kita wallahu alam, kita tidak tahu. Nah, selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, ya kita nikmati hidupnya. Kita usahakan kita sehat. Jangan kita hidup tapi dengan kondisi yang sakit. Oke. Pada lansia itu kemampuan fisik dan fungsi fisiologis organ itu menurun. Nah, makanya itu ada di situ sindroma geriatrik, Bapak Ibu sekalian kalau sudah pegang leaflet itu ada sindroma geriatrik. Jadi sindroma geriatrik itu sebenarnya banyak ya. Sindroma geriatrik itu yang dibaca itu adalah insomnia atau gangguan tidur. Gangguan tidur itu adalah
sindroma jadi Bapak Ibu tidak usah merasa gelisah atau ini suatu penyakit. Ibu Rumiati, Itu adalah gangguan Mbak Ibu Boniem, orang tua. Bagaimana Ibu caranya ya? Rumiati, Ibu Boniem. Sindroma geriatri itu bisa kita hambat. Ada yang namanya iatrogenik. Iatrogenik itu adalah pada saat kita sakit, kita diberi obat. Penyakit yang kita obati sembuh, tapi muncul penyakit yang lain. Nah itu sakit OA misalnya, osteoartrosis, sakit lutut. Minum obat sembuh sakit lututnya. Tapi muncul penyakit yang baru apa? Gastritis, lambung. Minum obat, nah itu nanti diobati lambungnya, muncul lagi penyakit yang lain. Nah itulah sindroma geriatri. Kita tidak bisa melawan itu, tapi kita bisa menghambatnya. Kemudian ada juga unstabil. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di unstabil ini yang sering dikeluhkan penyebabnya adalah bahwa pada usia lanjut antara tulang punggung dengan tulang punggung itu ada bantalan sendi namanya, atau shock breaker, ada bantalan sendi yang disebut dengan diskus intervertebral. Nah, bantalan sendi ini pada usia lanjut itu terjadi penurunan cairan, produksi cairan pada bantalan sendi ini. Bantalan sendi ini sekitar 65% itu kandungannya cairan. Pada usia di atas 60 itu sudah mulai terjadi pengurangan cairan sampai dengan 30%. Nah, bantalan sendi dalam tubuh kita ini ada 33 buah. Kalau masing-masing turun 10% saja bantalan sendinya, kandungan cairannya, maka yang tebalnya bantalan sendi itu 1 cm misalnya, itu akan turun jadi 20%. Bapak Karyan, Bapak Suwarno. Mungkin bisa hanya 0,100 cm. Kalau itu dikalikan dengan 30 buah, maka pertemuan antara tulang dengan tulang itu akan menyempit. Nah ini yang orang mengatakan pengapuran, penyempitan dan segala macam ya. Jadi ini yang perlu dihambat ini. Jadi ini penyakit yang paling banyak di klinik saya itu setiap hari sekitar hampir 15 orang itu rata-rata kejepit sarafnya. Kalau di rumah kita Madiani ini, kalau dulu itu pasiennya rata-rata hampir 100 lebih ya. Itu juga hampir 50%-nya sarafnya kejepit. Karena apa? Mereka tidak paham bahwa penjepitan itu karena adanya proses penuaan. Nah kemudian terjadinya penurunan itu menyebabkan jaringan ikat atau tali sendinya itu kendor. Nah tali sendi itu tidak bisa kuat kalau tali sendinya itu namanya struktur pasif. Kalau struktur akhirnya dikuatkan yaitu otot. Makanya otot harus dikuatkan. Gimana cara menguatkan otot? Itu dengan cara berolahraga. Olahraganya seperti apa? Nah, kalau Bapak mengalami itu, Bapak bisa konsultasi di klinik geriatri atau di instalasi rehabilitasi medis, karena masing-masing orang itu masalahnya tidak sama, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini dengan gangguan yang lain, tapi prinsipnya sebenarnya kalau untuk penguatan itu disesuaikan dengan penyakit penyertanya. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti bisa konsultasi di klinik geriatri di Ahmad Yani. Tapi syaratnya kalau klinik geriatri, masuk ke klinik geriatri itu penyakitnya minimal 2. Berarti kalau yang penyakitnya hanya 1 umur 60 tahun, itu maksudnya bukan ke klinik geriatri, mungkin ke klinik ortopedik atau klinik neurologi. Jadi sesuai dengan definisi bahwa di situ juga sudah ada bahwa geriatri itu adalah yang perlu penanganan adalah pasien dengan usia 60 tahun ke atas dengan keluhan lebih dari 1. Kalau keluhannya cuma lutut aja ya bisa langsung ke klinik fisioterapi, klinik instalasi rehabilitik ya, fisioterapi di instalasi rehabilitik. Nah, terjadi goyang, jadi sendinya itu yang namanya unstabil. Jadi sendi tidak stabil lagi, sehingga Bapak Ibu yang usianya sudah sepuh itu riskan sekali untuk terjadi cedera. Nah ini maaf, ini biasanya kalau cedera sedikit Bapak Ibu larinya ke
tukang pijat. Saya tidak merendahkan tukang pijat, tapi kalau dilihat itu kalau kadang-kadang kalau salah melakukan, kalau tukang pijat yang profesional mungkin ya kadang-kadang gini, nanti akan tahu kalau tukang pijatnya kurang profesional dia bisa konsultasi atau kumpulkan tukang pijat semua, nanti kita berikan penyuluhan bagaimana cara mengatasi tulang yang benar. Kemudian jadi itu yang paling penting adalah bagaimana cara melakukan gerakannya, olahraga ringan. Jadi olahraga bisa di mana saja. Untuk yang lansia bisa menggunakan kursi roda, bisa menggunakan kursi dibawa ke halaman, setel musik, gerak. Penyakit yang paling sering adalah penyakit degeneratif seperti kardiovaskuler, jadi jantung, pembuluh darah, diabetes, kanker, stroke, penyakit muskuloskeletal seperti rheumatoid, spondylosis, osteoporosis, dan lain-lain. Nah, ini secara ringkas saja kalau jadi pada gangguan pada kardiovaskuler, maka ini kalau bangun pagi ini saya sarankan pada Bapak Ibu sekalian yang bukan yang tua saja, yang calon tua juga gitu. Sebelum kita bangun, sebaiknya kita lakukan gerakan ringan di tempat tidur. Kita butuh mulai dari pergelangan kaki sampai ke tangan. Pada saat posisi masih tidur, belum duduk. Itu untuk memperbaiki kardiovaskuler. Saya pernah baca penelitian itu hampir memperbaiki jantung sampai dengan 85%. Nah, karena ini waktunya cuma terbatas, jadi kalau nanti ibu penasaran, ibu bisa konsultasi ke poli masing-masing. Bisa poli jantung, bisa ke poli pediatri, bisa ke poli instalasi rehabilitasi. Akibat dari gangguan kardiovaskuler itu menyebabkan apa? Nah, di sini adalah penurunan, terjadi penurunan fungsi jantung. Dan satu yang menyebabkan terjadi peningkatan sistolnya. Jadi kalau kita ditensi berapa itu yang di atas sistolnya itu mengalami peningkatan. Untuk darah juga begitu, terjadi penurunan massa darah, ya. Kemudian terjadi penurunan total dari kolesterol dan triglycerida. Bapak Suwarno. Ototnya sendiri ibu tadi kenapa jadi? Nah, otot ini juga terjadi penurunan dari massa otot, ya. Lemak otot. Kemudian ini menyebabkan jadi sendinya itu jadi gampang cedera. Ibu Kurnia. Bapak Hendrik Sistem metabolisme juga terjadi penurunan, ya, sehingga proses yang menyebabkan kita bisa hidup, energi yang kita butuhkan, penggantian sel dalam tubuh kita. Ibu Nilawati. Itu juga terjadi Ibu Suyati Ningsih. Poli Dalam, Ibu Nilawati, Ibu Suyati Ningsih, Ibu Wartiem. Sistem saraf juga mulai terjadi penurunan, Bapak Ibu. Jadi ambang rangsang kemampuan menghantarkan saraf juga sudah mulai muncul. Kesemutan, tidak terasa atau rasa panas. Jadi gangguan-gangguan pada saraf itu mulai muncul pada usia tua. Jadi metabolisme itu tadi menurun juga, kemudian massa otot menurun. Tubuh itu mampu membakar kalori itu selama 24 jam. Jadi metabolisme yang dilakukan oleh tubuh itu selama 24 jam. Ampasnya seperti asam laktat, karbon dioksida, kalium itu numpuk di sepanjang otot. Itu harus dibuang sebenarnya. Nah, cara membuangnya kalau bangun tidur Bapak Ibu melakukan gerakan ringan di tempat tidur, itu salah satu cara untuk membuang dari ampas metabolisme tadi.
Insya Allah kalau ibu-ibu atau bapak-bapak rajin melakukan itu, kita akan lebih fit. Nah, itu yang saya lakukan sudah 25 tahun sejak saya membaca itu sampai sekarang masih tetap saya lakukan. Alhamdulillah sehat. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi proses metabolisme seperti jaringan otot itu sendiri, ya. Kemudian jarak antara makan. Semakin lama jarak antara waktu makan, semakin lambat proses metabolisme. Tapi tidak boleh kita makan terus. Tidak boleh terus kita. Nah, tapi kalau sehari hanya makan sekali, pagi kemudian besok pagi lagi, itu akan merusak, menghambat proses metabolisme, sehingga pergantian sel dalam tubuh kita juga akan terganggu. Ibu Wartiem. Kemudian aktivitas fisik juga itu akan mempengaruhi pengeluaran dari energi yang kita gunakan. Ibu Suyati Ningsih. Makanya untuk penderita diabetes mellitus, ya DM, kencing manis, itu tidak boleh berhenti aktivitas Bapak Ibu sekalian. Karena pada saat kita berhenti aktivitas, justru tubuh kita tidak, atau pankreasnya tidak akan terasa untuk memproduksi insulin. Tetapi boleh melakukan aktivitas, tapi tidak boleh kecapean atau kehabisan tenaga. Kalau gerakannya sudah tidak akurat lagi, berhenti. Jadi jangan kita jadi orang yang tidak bergerak, karena justru itu akan merusak struktur dari tubuh kita. Pola minum, asupan cairan, ya, ini juga bisa menyebabkan gangguan. Produksi hormon. Nah, untuk orang tua kalau ibu-ibu itu yang sudah menopause, ya, sudah tidak mens lagi, itu hormon progesteronnya sudah tidak bisa memproduksi banyak, sehingga apa? Kalsium yang ada dalam tubuh kita, dalam tulang kita, tidak ada yang menghambat, sehingga ibu-ibu gampang terjadi osteoporosis. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa osteoporosis atau penyusutan massa tulang itu tidak memunculkan gejala. Jadi orang yang osteoporosis itu tidak mengeluh sakit sampai tulang itu patah. Tulang bila patahnya bisa ambles, bisa retak. Kalau sudah terjadi patah tulang, maka muncullah gangguan. Nah, osteoporosis itu bisa kita lakukan dengan kita suka mendapat sinar matahari pagi jam 9 sampai jam 10. Bapak Bahrun, Bapak Misban. Kemudian Bapak Misban, Bapak Bahrun, olahraga ringan. Ibu Arni, Bapak Misban, Bapak Bahrun. Kemudian bapak-bapak juga begitu. Bapak-bapak yang sudah sepuh itu sudah terjadi penurunan hormon testosteron. Jangan merasa kita yang sudah sepuh juga masih seperti yang muda. Itu juga dapat menyebabkan menghambat pemecahan dari kalsium dalam tulang, sehingga kita justru jadi osteoporosis. Nah, stres itu insya Allah kalau kita selalu ingat kepada Allah bahwa semua yang kita terima ini adalah ujian, kita tidak akan stres. Nah, penyebab utama dari penurunan metabolisme itu ada 3 tingkatan. Kehilangan banyak massa otot karena kurang gerak. Kita yang kurang gerak, maka otot kita akan mengecil, ya. Kemudian tubuh memangsa massa otot kita sendiri, ya, yang memerlukan energi. Hal terjadi karena pasokan energi tidak tercukupi, sehingga sel otot sendiri akan yang kita ambil.
Kemudian yang ketiga, sarapan Bapak Ibu juga perlu ya, makan pagi, sarapan, makan siang, makan malam itu penting. Meskipun hanya sedikit tapi harus dirutinkan sehingga lambung kita akan semakin bagus. Nah, tingkat aktivitas fisik cenderung mengalami penurunan waktu usia semakin bertambah tua. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa meskipun usia bertambah tua, kalau bisa kita tetap bergerak. Bergerak itu selalu jadi pedoman kita bahwa kalau kita mau sehat, kita harus bergerak. Ini banyak penyebabnya, Bapak Ibu sekalian. Ini otot-otot yang tidak bergerak akhirnya ke yang ketiga akhirnya jadi mengecil. Kalau ini lebih muda, lebih bagus, ini mulai mengecil. Nah, tipe otot juga banyak bagi kalian bahwa ada serabut tipe 1, kemudian ada serabut tipe 2. Fungsinya juga berbeda. Nah, jadi yang paling sering manifestasi masa otot itu akan penurunan kemampuan kekuatan. Jadi penelitian yang memeriksa ciri-ciri khas dari kekuatan isometrik yang tengah diteliti itu bahwa penurunan kekuatan otot awal itu adalah pada otot siku yang fungsinya adalah untuk meluruskan siku. Ya, kemudian otot-otot kaki yang dipakai untuk melakukan gerakan kakinya untuk mengangkat ke atas ke bawah. Secara keseluruhan daripada usia tua itu yang terjadi adalah yang paling sering adalah kelemahan dari otot pergelangan kaki yang fungsinya untuk melakukan gerakan sehingga apa? Kita labil dalam berjalan. Sudah itu adalah gangguan yang sering terjadi. Jadi dorsi flexor dan plantar flexor itu adalah otot pada pergelangan kaki. Sebenarnya itu bisa kita lakukan misalnya dengan cara melakukan gerakan. Nah, kita melakukan gerakan seperti kita melakukan gerakan seperti jalan tapi tidak mengangkat seperti ini. Kita hanya mengangkat seperti ini. Nah, itu lakukan 100 kali. Ya. Ini adalah untuk memunculkan rasa sendi dari kesendian. Sepertinya ringan, tapi kalau ini banyak sekali memang lutut juga bisa terjadi tidak untuk mencegah terjadinya osteoartrosis pada lutut juga bisa untuk memperbaiki pergelangan kaki. Itu yang saya katakan tadi adalah dextrin fever juga bisa menyebabkan terjadinya osteoporosis. Nah, kemampuan fungsional kita itu sebenarnya yang kita harapkan itu adalah yang paling bawah, physical fit. Jadi kita benar-benar bugar. Bugar itu yang disebut dengan fisik bugar itu adalah kita bisa melakukan aktivitas harian tetapi masih punya cadangan tenaga untuk leisure atau untuk rekreasi. Rekreasi itu bisa kita bermain dengan anak-anak, kita bisa berkebun, atau bisa kita mengunjungi tempat-tempat wisata. Kalau setiap hari setelah bekerja ada yang mengeluh, anaknya datang, Bu minta gendong, terus dibentak, apa kamu tidak tahu kalau saya capek? Nah itu berarti sudah enggak fit lagi kondisi fisiknya. Jadi kalau kita setiap hari melakukan aktivitas, mudah-mudahan kita akan mencapai yang physical fitness. Kita bugar, kita bisa melakukan aktivitas dan punya cadangan tenaga untuk melakukan rekreasi. Nah yang paling bagus itu adalah physical elite. Tapi kalau tua saya kira nggak mungkin. Kita ikut kompetisi sepak bola, tahu-tahu kemarin ada yang main pingpong, usia sudah mulai tua, selesai main pingpong tidak melakukan peregangan, akhirnya dipakai untuk sholat, kakinya sakit semua. Akhirnya kali tambah punggungnya sakit. Bapak Nur Rahman, Ibu Kurnia Cahyanti. Nah, kalau matahari itu menjadi lebih Bapak besar Inyoman pada waktu Suwarnata, terbenam, Bapak Suwarno, Polda Dalam.
dan menyebarkan cahaya yang elok itu kalau matahari. Justru pada saat ia surut, pada saat dia masuk surut, maka dia menebarkan keindahan. Nah, yang kita harapkan manusia pun begitu. Semakin kita surut, kita semakin tegar, seperti yang di dalam ayat yang Ibu pegang itu, bahwa kita menjadi apa, Bu? Geriatri yang saya lupa. Lansia yang sehat, mandiri dan sejahtera. Itu harapan dari umpama matahari yang surut pada sore hari, kita diharapkan juga lansia itu akan menjadi menebarkan cahaya yang elok, yaitu kita akan sehat, selalu sehat, mandiri dan sejahtera. Oleh lewatin nak. Lewatin nak. Yang sana, mentok. Saya kira Ini ke kiri, mentok. Masuk aja pintu yang besi. Itu saja. kalau kata orang Jawa, ujung itu main dulu, sekarang semonton, atur keluar, kata orang Jawa. Jadi saya mohon maaf, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan mendengarkan ilmu ini, meskipun hanya sedikit mungkin yang bisa diserap, saya mengharapkan bahwa kita yang muda, yang nanti calonnya tua, juga akan bisa mengatasi. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara mengatasinya, nah ini sebenarnya pancingan bahwa kalau kita jelaskan di sini, kita akan seminar waktunya lama, bagaimana cara olahraga yang benar dan segala macam. Tapi kalau ibu-ibu menghendaki ilmu itu, ibu bisa datang ke konsultasi ke klinik geriatri atau klinik instalasi rehabilitatif di Rumah Sakit Ahmad Yani, atau ibu bisa mencari siapa saja. Ini promosi juga, kalau saya punya klinik di Kota Gajah, monggo silakan Pak. Mudah-mudahan ini yang sedikit yang dapat saya sampaikan, atau mungkin ada waktu tanya jawab, atau ada yang ingin bertanya, monggo silakan. Saya beri kesempatan 2 orang. Ada yang kurang jelas? Bapak Ibu, ada yang mungkin yang kurang jelas? Ingin bertanya, monggo. Kalau sudah jelas, alhamdulillah. Mungkin kurang memuaskan karena memang kita suaranya juga bareng-bareng Bapak Ibu sekalian, dan ini juga untuk menunggu yang sakit juga duduknya tidak nggak jenak ya, karena nggak kurang nyaman, yang menunggu sama-sama. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas nama rumah sakit kalau penerimaan kurang maksimal dan kurang berkenan. Sekali lagi, mari kita sekali lagi belajar bersama untuk menjaga kesehatan kita menjelang tua, baik yang muda maupun yang sudah tua, dan kita benar-benar menjadi geriatri atau lansia atau manusia yang sehat, selalu sehat, mandiri dan sejahtera. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, tadi demikian penyuluhan atau pemaparan tentang geriatri. Semoga Mardiana Ani, Katira Handayani, Bapak Karyono, Ibu Katira Handayani, Ibu Mardiana Ani, Bapak Sakim. ya, semoga bermanfaat. Kalau nanti kurang jelas atau bagaimana, Bapak Wajiman, konsultasi di dan juga di instalasi rehabilitatif Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya kita juga setiap penyuluhan ini ada live di Instagram, dan juga kita upload ulang di YouTube-nya Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani, RSUD Jenderal Ahmad Yani, YouTube-nya, juga Instagram-nya. Mudah-mudahan bisa di-share kepada kerabat, keluarga atau teman, supaya informasinya bisa sampai ke mana saja. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.